Silahkan, Bu. Ya, selamat pagi Mas Zaki, Pak Zaki. Ini Mas apa Pak nih? Boleh Kang aja, Bu. Saya orang Sunda sama kayak Bu Wei. Oke. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu guru di seluruh Nusantara. Alhamdulillah tadi saya lihat di chat banyak sekali yang ikut dan dari berbagai daerah ya, dari berbagai provinsi bahkan, sungguh luar biasa. Jadi terima kasih sekali atas kesempatan yang diberikan pada hari ini, dan tadi senang sekali mendengarkan apa yang sudah dibagi oleh Ibu Wei. Sungguh luar biasa, itu juga jadi insight juga buat kami di sekolah Cikal untuk mempersiapkan tahun ajaran baru dengan proses yang mengadaptasi, menyesuaikan dengan new normal ya, istilah new normal nih Bapak Ibu sekalian. Baik, mungkin boleh dimulai di-share slide-nya Pak. Oke, kalau Ya, tadi teman-teman panitia. Ya, sudah terlihat ya. Oke, kalau tadi Ibu Wei mungkin berbagi tentang bagaimana kita mempersiapkan tahun ajaran baru untuk melihat dari berbagai sisi. Mungkin saya pribadi akan berbagi apa yang sudah menjadi refleksi kami, apa yang sudah kami lakukan di sekolah, dan sebenarnya peran kita sebagai pemimpin sekolah atau kepala sekolah ya Bapak Ibu sekalian. Jadi tentunya ini juga akan menjadi tiang dari sebuah sekolah, bagaimana sekolah itu berjalan pada saat kita sebagai learning leader-nya tadi ya, mengikuti apa yang disebutkan oleh Ibu Wei, bahwa it's not about studying but lebih besar lagi adalah tentang learning itu sendiri. Jadi para learning leader ini bagaimana sih mempersiapkan seluruh komunitas sekolah untuk mempersiapkan tahun ajaran baru dengan pola yang berbeda, karena bersyukur berkah dari si COVID-19 itu sendiri membuat kita semakin bisa membangun dan berinovasi ya terhadap proses belajar itu sendiri. Boleh dilanjutkan slide-nya Bapak, Ibu? Oke, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Saya adalah Rosmayanti Mutiara, Kepala Sekolah dari Sekolah Cikal di daerah Serpong, juga bagian dari Yayasan Guru Belajar. Nah, silakan dilanjutkan slide-nya. Nah, tentunya kita berkumpul di sini dalam kesempatan yang berbeda. Kita bertemu dalam layar kaca, layar screen atau layar komputer ini Bapak Ibu, karena adalah adanya kejadian luar biasa pandemi COVID-19. Selanjutnya. Oke, seperti kita ketahui semua, banyak sekali terjadi perubahan dalam dunia pendidikan dan dampaknya di dunia pendidikan akibat pandemi COVID-19 ini sendiri. Bahwa ini selain menyerang area-area di luar dunia pendidikan salah satu yang benar-benar terdampak Bapak Ibu. Karena yang paling terlihat adalah pembelajaran yang selama ini kita lakukan secara offline, secara tatap muka langsung di sekolah, sekarang akhirnya tetap dilakukan tatap muka, tapi dengan cara yang berbeda, melalui daring ataupun luring. Gitu. Sehingga ini saya coba mengambil dari beberapa sumber bagaimana dampak ini tentunya berdampak luar biasa kepada guru-guru yang biasa bertatap muka. Nah sekarang harus mencari cara, harus berinovasi, harus mengembangkan rencana belajarnya agar pembelajaran tetap berjalan dengan baik. Ini bisa dibaca Bapak Ibu, di sini ada seorang guru yang merasakan tantangan yang luar biasa pada saat dia harus mengajarkan materi kepada anak-anaknya melalui daring.
Karena kekhawatiran utama, perasaan takut, perasaan tidak berhasil, perasaan bagaimana materi bisa sampai kepada anak-anak dan bagaimana anak bisa memahami. Selanjutnya, slide selanjutnya. Ini dari anak. Seperti yang tadi Ibu W sampaikan, bahwa sudah waktunya kita juga membuka diri, membuka percakapan dengan anak-anak kita. Kalau kita bicara anak-anak di usia SD, kita juga tahu bahwa di SD 6 tahun ini adalah proses pengembangan tahap belajar yang punya jenjang yang cukup panjang ya Bapak Ibu, 6 tahun. Sehingga kita perlu juga melihat kebutuhan anak-anak dari tahapan perkembangannya. Karena di dalam 6 tahun itu terbagi dari beberapa tahapan perkembangan, sehingga pendekatannya harus beda. Di sini seorang siswa juga mengaku bingung dengan penerapan belajar jarak jauh. Seperti apa sih sebenarnya? Dan dia punya kesulitan untuk bagaimana saya bisa konsultasi dengan guru. Next. Nah, ini juga salah satu contoh. Kemudian pembelajaran jarak jauh seperti apa sih yang mau kita persiapkan kepada anak-anak? Tadi melanjutkan yang Ibu Wei sampaikan, apakah hanya sekedar memberikan materi, itu sudah cukup, atau memang kita perlu membuat sesuatu yang berbeda sehingga anak-anak ini pemahaman belajarnya akan semakin baik. Kita sudah punya waktu kemarin ya Bapak Ibu, punya rentang 3 bulan loh untuk melakukan persiapan, mereview, kemudian melihat lebih lanjut apakah proses pembelajaran jarak jauh kita itu sudah tepat. Sehingga pada saat kita nanti masuk ke tahun ajaran baru, itu kita sudah lebih siap lagi menghadapinya. Selanjutnya. Oke, kenormalan baru ya. Ini sebenarnya kalau kita bicara istilah kenormalan, mungkin istilahnya jadi kurang tepat karena nanti anggapan orang-orang bahwa ini hanyalah normal yang biasa seperti sebelumnya. Padahal sebenarnya adalah kita memasuki fase kehidupan yang berbeda sebenarnya ya dengan pandemi ini. Selanjutnya. Selanjutnya Bapak. Oke. Nah, kemudian apa sih yang harus kita persiapkan sebagai kepala sekolah atau sebagai pimpinan sekolah dan jajarannya? Saat ini pimpinan sekolah dan jajarannya itu menghadapi kebutuhan sekolah yang berbeda. Kebutuhan sekolah untuk bisa bertransformasi menuju kebiasaan-kebiasaan baru yang harus kita kembangkan. Tapi kebiasaan baru yang seperti apa? Kebiasaan baru yang tetap kita jaga untuk agar Merdeka Belajar ini bisa dilakukan. Nah, ini saya mungkin akan sedikit mengulik tentang Merdeka Belajar ini sendiri. Pak Mas Menteri sendiri kemarin sudah mengeluarkan beberapa informasi mengenai satu hal yang harus kita kembangkan di dalam waktu dekat ini adalah yang sudah kita juga lakukan, bahkan sebelum pandemi ini adalah bagaimana kita menjadi sekolah yang merdeka belajar. Nah, ini seperti apa sih? Selanjutnya. Nah, ini mungkin saya mau share aja apa yang sudah kami lakukan di sekolah. Jadi saya bersyukur sekali bahwa di Sekolah Cikal, sebelum pandemi COVID-19 itu sendiri, kami sudah mulai untuk mengembangkan menjadi sekolah yang merdeka belajar. Jadi mungkin ini kita sudah proses sejak 3 sampai 5 tahun yang lalu persiapannya dan sudah mulai kita terapkan sejak 3 tahun yang lalu. Apa sih yang harus disiapkan sebagai sekolah yang merdeka belajar? Dan ditambah sekarang prosesnya jadi lebih cepat karena yaitu tadi yang saya sampaikan bahwa kami bersyukur sekali walaupun tentunya ini adalah perubahan yang luar biasa dengan kejadian luar biasa ini, tapi membuat kami jadi lebih cepat dalam melakukan proses sekolah yang merdeka belajar. Artinya
Yang kita harus lakukan, Bapak Ibu sekalian, adalah kita sadari bahwa adanya perubahan dalam proses pendidikan atau bidang pendidikan itu sendiri. Di luar COVID ya Bapak Ibu sekalian, bahwa sekarang ini dengan pergerakan perubahan zaman, perubahan teknologi yang semakin canggih dan sebagainya, yang kita harus sadari adalah bahwa kita harus berubah supaya kita siap dan kita melihat dan tujuan utama kita adalah perkembangan di anak didik kita. Bukan lagi sebagai kita sebuah sekolah yang, karena sebuah sekolah itu akhirnya hanyalah pendukung bagi anak-anak kita, sistem yang membantu penggalian potensi anak yang sangat maksimal. Nah, dengan perubahan ini, kemudian apa sih yang harus kita lihat sebagai pimpinan sekolah? Kita harus tahu pada saat perubahan terjadi, bagaimana sih perasaan seluruh komunitas yang ada di sekolah. Perasaan perubahan yang akhirnya semakin dipercepat dengan adanya COVID-19 ini, perasaan bahwa apakah saya siap, apakah saya sangat antusias dengan perubahan ini, pada akhirnya kita bisa benar-benar membuat pembelajaran yang berpusat pada anak, berpusat kepada murid. Itu perasaan semua guru, pengajar tentunya akan sangat-sangat berbeda-beda. Perasaan guru, perasaan orang tua, bahkan perasaan anak itu sendiri. Nah, ini satu hal yang harus kita pahami ya, Bapak Ibu sebagai pimpinan sekolah. Kemudian setelah mengenali perasaan-perasaan yang ada di sekitar kita, kemudian bagaimana kita mengenali diri kita ini ada di mana sekarang. Saat ini posisi kita ada di mana? Apa yang sudah kita persiapkan sebagai sekolah yang menuju sekolah merdeka belajar? Apa yang sudah ada, apa yang memang perlu dipersiapkan kembali apabila kita bicara ada penyesuaian terhadap tadi pembelajaran atau RPP, rencana pembelajaran, dan apa yang harus kita siapkan untuk membantu guru-guru kita menjadi guru yang merdeka juga. Kemudian kita bersiap, dan setelah bersiap artinya kita siap juga untuk bergerak. Gitu. Nah, ini yang terjadi di sekolah kami, Bapak Ibu. Jadi perlu sekali melihat, mempersiapkan apa-apa saja yang kita perlu untuk membangun sekolah mereka belajar. Next. Nah, akhirnya ini juga kurang lebih sama yang seperti Ibu Wei tadi sampaikan, bahwa yang harus kita lakukan dan harus kita berikan lebih banyak adalah melakukan banyak percakapan, Bapak Ibu. Percakapan kepada guru-guru, percakapan kepada orang tua tentunya, karena kita selalu harus melibatkan orang tua dalam setiap persiapan pendidikan ini, karena kita bicara fokusnya tadi ya Bapak Ibu adalah anak didik kita itu sendiri. Dan yang paling perlu juga dilakukan adalah mendengarkan apa yang diinginkan oleh anak-anak kita. Sehingga pada saat kita sudah melakukan banyak percakapan dengan semua komunitas sekolah, ini akan membantu kita untuk mendesain seperti apa sih pembelajar atau kurikulum atau materi pembelajaran yang bisa kita siapkan. Kemudian pada saat kita sudah mendengarkan dengan baik, bisa mendengar aktif, melakukan banyak percakapan, kemudian waktunya kita membangun kesepakatan, membangun kebiasaan-kebiasaan baru, terutama di tahun ini di mana memang ada kejadian luar biasa ini Bapak Ibu. Karena ini sesuatu perubahan yang luar biasa yang dihadapi oleh kita semua. Dan kalau perubahan itu tidak bisa terjadi seandainya tidak ada pilihan. Dan saya percaya pilihan-pilihan yang ada itu sangat banyak sekali di luar sana. Oleh karenanya kita juga harus semakin bisa membuka diri terhadap banyaknya jejaring yang ada di luar. Pada saat kita bicara sekolah, bukan berarti kita menutup mata terhadap apa yang ada di luar sana. Itu sekarang malah waktunya kita untuk membuka banyak jejaring, membuka komunikasi dengan sekolah-sekolah lain, membuka komunikasi dengan platform program pendidikan yang ada di luar sana, dan kolaborasi yang dibangun bersama-sama. Next. Oke. Nah, ini sebenarnya sedikit teori perubahan saja yang saya ambil dari materi kampus Guru Cikal yang merupakan partner juga dari sekolah kami, di mana yang kita hadapi selama ini adalah
murid itu bukan murid yang merdeka belajar, Bapak Ibu, tapi murid yang menderita belajar. Kenapa? Karena sebelumnya anak-anak kita itu hanya mendapatkan, kita menyiapkan satu resep untuk semua anak. Satu resep dan fokusnya atau orientasinya hanya kepada hasil dan kepatuhan murid. Kalau melihat kondisi saat ini ya, kondisi pandemi, apakah ini masih menjadi satu tujuan pembelajaran? Tentu tidak. Makanya tadi kita bergerak menjadi sekolah murid merdeka, sekolah yang merdeka belajar. Oleh karenanya kita perlu melibatkan seluruh komunitas penggerak pendidikan, seluruh guru-guru yang ada di sekolah, seluruh orang tua, seluruh semua pihak yang ada di dunia pendidikan itu sendiri. Murid merdeka itu adalah murid yang mengarahkan tujuan, cara, dan penilaian pembelajarannya ditandai dengan penguasaan kompetensi dan personalisasi. Tadi Bu Wei sempat menyebutkan mengenai adanya diferensiasi, bahkan saat ini kita selain diferensiasi, kita juga melakukan proses personalisasi, bahwa bukan lagi orientasinya kepada hasil yang bentuk yang kita siapkan secara seragam, tapi bagaimana kita menyiapkan segala sesuatunya agar kompetensinya anak-anak ini yang berkembang, Bapak Ibu. Karena pada saat kita melihat tujuannya adalah kompetensi siswa, dan itu persiapannya akan sangat beragam dan menjadi sangat personal untuk setiap anaknya. Tentunya sebagai sekolah yang merdeka belajar, kita juga harus menjadi sekolah yang merdeka berkolaborasi. Artinya kepala sekolah, guru, orang tua, murid, itu melakukan kolaborasi belajar untuk mengikuti beragam program belajar dari sekolah. Dan terakhir, sebagai bagian dari masyarakat, kita sebuah lembaga pendidikan tentunya ingin sekolah menghasilkan karya program belajar yang dapat digunakan oleh lebih banyak lagi murid, guru, orang tua dari berbagai sekolah. Jadi berbagi ya, itu adalah hasil dari kolaborasi yang kita lakukan. Selanjutnya, jadi ini adalah teori perubahan yang kami coba terapkan, sehingga dan bagaimana agar seluruh komunitas itu memahami proses ini. Next slide. Nah, ini adalah esensi dari Merdeka Belajar itu sendiri, adalah menggali potensi terbesar para guru dan murid untuk melakukan inovasi untuk meningkatkan belajar secara mandiri. Jadi kembali lagi ya Bapak Ibu, ini adalah cara esensi dasar dari si Merdeka Belajar itu sendiri. Selanjutnya. Nah, kemudian bagaimana sih kita kembali lagi sebagai kepala sekolah menggerakkan atau mempersiapkan kebiasaan baru ini dalam proses di tahun ajaran baru nanti, sebagai sekolah yang sudah siap ya, sekolah yang sebagai pemimpin yang merdeka belajar, sebagai guru yang merdeka belajar, sebagai murid yang merdeka belajar. Karena tiangnya adalah pastinya adalah si jajaran learning leader itu sendiri. Nah, kita itu seorang pemimpin merdeka belajar adalah pemimpin yang menggerakkan perubahan praktik belajar untuk mewujudkan pengalaman belajar yang berkualitas, meningkatkan kompetensi anak, dan memberikan pembelajaran yang sangat personal. Oleh karena itu, kompetensi yang dibutuhkan oleh kita sebagai pemimpin, sebagai guru merdeka belajar adalah 3 hal ini, Bapak Ibu. Komitmen, mandiri, dan reflektif. Nah, komitmen di sini adalah bagaimana kita bisa berkomitmen untuk menjalankan si Merdeka Belajar ini, bahwa kita memberikan kepercayaan kepada guru-guru kita untuk mengembangkan rencana belajar yang sesuai buat anak-anak, mengubah pola motivasi yang lebih menumbuhkan pada motivasi internal, bukan motivasi eksternal. Bahwa si guru sendiri bagaimana guru bisa mengeluarkan seluruh potensi dirinya untuk bisa menjadi bagian dalam proses belajar anak-anak itu sendiri. Kemudian mandiri. Mandiri itu mengajarkan bagaimana mengajarkan kemandirian kepada guru, kemandirian kepada siswa, sehingga kita yang paling utama adalah menghindari ceramah satu arah. Seperti tadi Ibu Wei sampaikan ya,
pada saat tatap muka kita kadang-kadang masih menjalankan ceramah satu arah, kemudian pada saat kita harus belajar dalam proses daring, apakah dengan memberikan ceramah satu arah itu membuat anak belajar? Nah, itu adalah inovasi-inovasi yang harus kita lakukan, yang harus kita pilah mana yang paling tepat. Kembali lagi, kebutuhan setiap anak itu berbeda. Dan terakhir, reflektif. Reflektif itu sendiri adalah selalu mempertimbangkan, memperhatikan feedback dari rekan kerja, feedback dari guru-guru maupun yang paling utama adalah feedback atau refleksi pembelajaran itu sendiri yang disampaikan oleh siswa. Makanya tadi percakapan itu harus selalu terus dibangun, Bapak Ibu sekalian, agar tujuan dari pembelajaran yang kita coba bangun itu bisa terlaksana dengan baik. Selanjutnya, nah kemudian cakupannya seperti apa sih yang kita harus persiapkan nih Bapak Ibu sebagai kepala sekolah tadi ya, kita udah ada 3 kompetensi yang harus kita kembangkan, kita mempunyai 3 kompetensi tadi, komitmen, kemudian mandiri, dan reflektif. Nah ini adalah tahapannya. Tahapannya pertama adalah mengenali tim, mengenali diri, mengenali sekolah kita. Sekolah, masing-masing sekolah pastinya punya perspektif yang berbeda, setiap sekolah pasti mempunyai kondisi yang berbeda. Saya tidak bisa bilang bahwa ini yang terbaik karena setiap sekolah pasti punya kekhasannya yang berbeda juga. Sekolah yang mungkin yang ada di daerah, sekolah yang ada di perkotaan, sekolah yang mungkin ada di kota besar, bahkan itu pastinya punya fasilitas, punya kekhasan yang berbeda tadi yang seperti saya sampaikan. Nah, itulah yang kita lakukan. Kita harus bisa mengenali, mengelola, mendorong pengembangan yang ada di dalam tim kita sendiri. Guru-guru yang seperti apa sih yang kita miliki saat ini? Apa yang kita harus siapkan agar guru-guru kita ini siap dalam menghadapi perubahan-perubahan di depan. Perubahan di mana mungkin apalagi sekarang yang paling terdekat adalah bahwa adanya pembelajaran yang masih harus dilakukan dengan jarak jauh. Kemudian pada saat kita sudah mengenali, kemudian pembelajaran apa yang kita bisa persiapkan. Kembali lagi karena kita mau menjadi sekolah yang merdeka belajar, sekolah yang berorientasi kepada siswa, pengembangan siswa, maka pembelajarannya pun harus dilihat bagaimana agar pembelajaran tersebut bisa mengeluarkan segala potensi anak dan kompetensinya mereka. Dan yang kedua, komunitas dan ekosistem. Setuju sekali tadi apa yang disampaikan bahwa orang tua adalah bagian dari komunitas sekolah yang harus benar-benar terlibat, kita ajak terlibat ke dalam sekolah itu sendiri. Karena apalagi saat ini, pada saat pembelajaran jarak jauh, Bapak Ibu, kita ini adalah partner yang kita harus menjaga hubungan kemitraan kita dengan orang tua. Orang tua harus kita bekali, mengenali kebutuhannya mereka, karena banyak sekali concern dari orang tua juga terhadap pembelajaran jarak jauh ini. Dan kembali lagi, mereka bukan guru. Mereka juga selalu bilang, orang tua selalu bilang, kita ini bukan guru, tapi kok kayaknya kita sekarang jadi punya beban yang mungkin bukan peran dia sebagai guru, tapi mereka harus menjadi guru. Nah, bagaimana kita bisa membantu dan terus melibatkan orang tua, kemudian membekali orang tua, membekali guru-guru kita agar komunitas dan ekosistemnya terjaga dalam segala perubahan yang terjadi ke depannya. Dan yang terakhir adalah operasi dan organisasi. Tadi ya, sekolah yang berbasis sekolah, manajemen berbasis sekolah tadi istilahnya ya. Jadi bagaimana juga kita bisa mengenali, mengelola, mendorong perubahan kualitas operasional agar organisasi, agar lembaga sekolah yang kita pimpin ini berjalan dengan baik dengan segala fasilitas yang kita miliki. Jadi kita harus selalu bersyukur terhadap apa yang kita miliki sekarang dan bagaimana kita terus bisa mengembangi segala fasilitas dan kekuatan tim yang ada di sekolah kita masing-masing. Selanjutnya. Nah,
pada saat kita bicara, ini adalah prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi ya Bapak Ibu sekalian. Jadi saat ini kenapa kita masih menjalankan pembelajaran jarak jauh, karena yang utama bagi kita saat ini adalah menjaga kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, dan tenaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat. Ini adalah prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran. Saya yakin sekali Bapak Ibu dan sekolah Bapak Ibu guru sekalian, sekolah Bapak Ibu kepala sekolah sekalian sudah menyiapkan protokol yang sangat baik pada saat nanti sekolah akan dibuka kembali Bapak Ibu. Tentunya protokolnya mengikuti prosedural dari setiap daerah ya Bapak Ibu ya. Ada tahapan yang harus dilewati dan saya percaya dengan kekuatan yang ada, dengan kolaborasi yang ada di setiap sekolah, ini adalah menjadi fokus kita saat ini. Nah, bagaimana, jadi pada saat sekolah nanti dibuka, semua komunitas yang ada di dalam sekolah ini siap untuk melakukan pembelajaran tersebut. Tapi saat ini hingga mungkin 3 bulan ke depan, 6 bulan ke depan, pembelajaran jarak jauh masih menjadi pilihan bagi kita semua, sehingga bentuk pembelajaran yang kita harus siapkan memang pembelajaran yang dilakukan secara daring dan luring. Gitu. Selanjutnya, nah ini adalah mungkin sharing saja Bapak Ibu. Mohon maaf, ya. Ini sharing saja Bapak Ibu, apa-apa aja sih yang kita harus persiapkan sebagai learning leader di dalam sekolah tadi ya, dengan melihat 4 cakupan dari pemimpin Merdeka Belajar adalah tadi ya, mengenali diri dan tim. Yang harus dibangun adalah percakapan, sering membangun percakapan. Kalau kami di sekolah setiap hari kita ada tuh, kalau tadi Ibu W contohnya ke anak-anak itu ada sesi pagi saling menguatkan, dibuka dengan tidak langsung ke dalam materi belajar. Ini juga yang kita lakukan dengan guru-guru Bapak Ibu. Kita pasti kita sebagai manusia akan sangat senang pada saat kita membuka komunikasi 2 arah. Pada saat kita menanyakan kondisi guru-guru kita seperti apa, membangun kepercayaan, memberikan pelatihan guru dengan perubahan adanya pembelajaran jarak jauh ini, tentunya tidak semua guru siap untuk mempersiapkan pembelajaran yang paling baik melalui media luring, daring maupun luring, sehingga pelatihan guru kemudian menyiapkan juga platform program yang bisa membantu mengembangkan potensi dari guru-guru itu sendiri. Yang kedua adalah membangun pembelajaran yang sesuai, yang tentunya sesuai dengan kondisi kita saat ini, inovasi yang dikembangkan dari pelatihan guru tadi sebelumnya, pembelajaran yang berbasis proyek, belajar yang secara kontekstual, apalagi sekarang bagaimana kita bisa menyiapkan pembelajaran yang anak-anak bisa lakukan dari rumah. Semua materi yang disiapkan dari rumah, kemudian ini juga akan membantu sekali orang tua yang ada di rumah ya Bapak Ibu sekalian, dengan menggunakan peralatan-peralatan atau perlengkapan yang ada di rumah, itu akan sangat membantu. Kemudian yang ketiga adalah komunitas dan ekosistem. Nah, ini adalah tadi kembali lagi kolaborasi guru dengan orang tua, percakapan yang dibangun juga antara guru dan orang tua juga harus dibangun dengan sangat baik. Kolaborasi antar sekolah ini dengan webinar ini, sebenarnya kita juga membuka silaturahmi kita kepada banyak sekolah, kepada banyak guru untuk bisa saling berbagi ya Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu manfaatkan jejaring Bapak Ibu, banyak sekali jejaring yang ada di luar yang kita bisa gunakan. Yayasan Guru Belajar, kemudian komunitas guru belajar, dan lain sebagainya. Itu banyak sekali tempat-tempat kita untuk bisa berbagi dan saling belajar. Dan terakhir, penyusunan rencana kegiatan sekolah, kayak tadi disampaikan, bagaimana kita mempersiapkan tahun ajaran baru ini dengan memperhatikan dan melakukan percakapan dan memberikan kejelasan kepada seluruh komunitas bahwa sekolah siap nanti pada saat kita sudah kembali lagi di sekolah. Jadi 4 hal ini nih Bapak Ibu yang memang perlu kita lihat, perlu kita lakukan terus-menerus reviewnya, refleksinya, agar pada saat perubahan apapun yang terjadi di depan sana, kita tetap bisa berkolaborasi, bisa membangun sekolah dengan baik, dan tentunya jangan lupa Bapak Ibu, fokus kita, orientasi kita adalah kepada siswa.
siswa adalah tujuan utama kita, bukan lagi kurikulum yang anak-anak kita mengikuti kurikulum, tapi bagaimana kita menyiapkan pembelajaran agar potensi anak-anak secara personal itu bisa berkembang. Sekian. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Mas Zaki.